Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Bapak akan melanjutkan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemarin kita tahu ada 7 sifat bilangan berpangkat. Ya, nomor 1 perkalian, kemudian ada sifat pembagian, ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat, dan nomor 4 pangkat dari perkalian bilangan. Selanjutnya kita akan masuk ke pangkat dari pembagian bilangan berpangkat, pangkat 0 dan pangkat negatif bilangan berpangkat, pangkat pecahan bilangan berpangkat. Kita langsung masuk ke materi. Pangkat dari pembagian bilangan berpangkat. Dan definisinya adalah untuk A, B anggota bilangan real, B tidak boleh 0 dan N anggota bilangan bulat positif berlaku A per N pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 3 dipangkat 3 per 2 pangkat 3. Berapa? 3 pangkat 3, 27. 2 pangkat 3, 8. Ya, sederhana ya anak-anak. Tinggal kalian substitusikan ke rumus. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk A, anggota bilangan real, A tidak boleh 0. Berarti A-nya tidak boleh 0. A ini tidak boleh 0. Dan N, anggota bilangan bulat positif berlaku. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jadi setiap bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau bilangan kalau dipangkatkan negatif berubah bentuknya 1 per bilangan itu dipangkatkan jadi positif. Pangkat negatifnya berubah jadi positif. Contoh 8 pangkat 0 sama dengan 1. Misalnya lagi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa 1? Ya, karena memang aturannya setiap bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Bukan kalau kalian bingung 8 pangkat 1 berapa Pak? 8 pangkat 1 ya berarti 8. Setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 1 ya bilangan itu sendiri. 2 pangkat 1 ya 2. Ya. Kemudian 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Lihat ini pangkatnya negatif. Kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi 1 per A pangkat N. Ini kan A, ini kan N. Negatif N-nya hilang. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Ya, 3 pangkat 2 berapa? 9. Paham? Lanjut. Sifat yang ketujuh, pangkat pecahan. Untuk A anggota bilangan real, M dan N anggota bilangan bulat positif berlaku. A pangkat M per N sama dengan A akar A pangkat M. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Contoh 81 3 per 4 itu sama dengan kalau kita pindahkan ke rumus, lihat 81 itu A. Jadi ini A kan? A, kemudian M-nya berapa? 3. Di sini M-nya di atas. A berarti 3. N-nya berapa? N-nya sama dengan 4. Berarti 4 akar 81 pangkat 3 sama dengan, ingat 81 bisa kalian sederhanakan menjadi bentuk pangkat lagi. Sehingga 4 akar 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 itu sama dengan 81 pangkat 3. Kemudian 4-nya dicoret. Nah, 4 coret sehingga sisa 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Contoh yang kedua, dia bentuknya seperti ini nak. Nih. Ubah ke
bentuknya seperti ini nanti akhirnya, sehingga diperoleh hasil. Lihat, 6 akar 1/512 sama dengan 6 akar 1 per. Ingat, 512 itu sama dengan 2 pangkat 9, sehingga sama dengan 6 akar 2. Karena kita mau lihat bentuk pecahannya, jadi pangkat 9-nya dinaikkan ke atas, sehingga jadi negatif 2 akar 6 akar 2 pangkat min 9. Sama dengan, kita kembalikan ke bentuk yang ini. Ya, ini A, berarti A, lihat. Kemudian ini M, sehingga M-nya pindah ke atas sini. Min 9 per N-nya berapa? Ini 6, pindah ke sini 6. Atau kita sederhanakan, min 9 dibagi 3 hasilnya min 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan ini adalah bentuk sederhana dari pangkat pecahan hasilnya, ya. Tak perlu kalian cari nilainya. Sampai segini udah benar. Paham ya anak-anak? Berarti yang pertama ada 7 sifat, ya. Sifat perpangkatan, penjumlahan, perkalian, pembagian, kemudian perpangkatan, kemudian pangkat dari perkalian pangkat, kemudian ada pangkat 0 dan pangkat negatif, kemudian ada pangkat pecahan, ya. Jadi nanti kalian pelajari lagi. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, penyederhanaan bilangan berpangkat. Contoh, 3x kuadrat min 2, 3x kuadrat y pangkat min 2 dipangkatkan dengan min 3 dibagi 27x pangkat min 4 y pangkat 2 sama dengan, lihat, ini namanya sifat, kita menggunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Gimana menyelesaikannya? Pangkatnya dikali seperti sifatnya tadi. Berarti min 3 dikali 3, ini kan pangkat 1, dia tidak nampak, nah, ya, karena 3 pangkat 1 ya 3 dikali 1, sehingga min 3. 3 dikali 2, ya, sehingga x 2 pangkat min 3. Min 2 dikali min 3, sehingga y pangkat min 2 dikali min 3. Per, ingat 27 kalian bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Mengapa harus 3 pangkat 3? Karena di sini nanti ada 3 pangkat, ada 3-nya. Biar enak kalian menyelesaikannya, ya. Kemudian x pangkat min 4 y pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 x pangkat 2 dikali min 3, x pangkat min 6 y pangkat min 2 dikali min 3, 6 per 3 pangkat 3 x pangkat min 4 y pangkat 2 sama dengan, ingat, kita masuk ke apa ini yang bentuknya kayak gini. Ini namanya pembagian bilangan berpangkat, sifat pembagian, ya nak. Ingat, kalau pembagian bilangan berpangkat, kalau di depan pangkatnya sama semua, ini 3, ini sama x, ini y, berarti tinggal dikurang pangkatnya. Min 3 dikurang 3, ya, 3 pangkat min 3 kurang 3, kemudian x pangkat min 6 dikurang min 4, min 6 dikurang min 4, y 6 dikurang 2, sehingga diperoleh min 3 dikurang min 3, min 6. Min 6 dikurang negatif 4, negatif dikali negatif hasilnya positif, sehingga min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. 6 dikurang 2 hasilnya 4, sehingga diperoleh 3 pangkat min 6 x pangkat min 2 y pangkat 4. Atau kita hilangkan pangkat negatifnya, pangkat negatif kita ubah ke pangkat positif, sehingga menjadi y pangkat 4 per 3 pangkat 6 x pangkat 2. Atau juga bisa kalian cari 3 pangkat 6 berapa? 729, sehingga y pangkat 6 per 729 x pangkat 2. Ya. Jadi nanti kalian akan banyak dapat soal seperti ini. Untuk selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke
Persamaan pangkat sederhana, ya. Ada dua bentuk persamaan. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat c. Maka fx sama dengan c. Ini yang pertama ya bentuknya. Contoh, 4 pangkat 2x sama dengan 16. Ikuti rumus nih, ini harus sama angkanya. Ini A, ini juga A, berarti ini juga harus sama. Nih 4, ini juga harus 4. Nah, gimana kita buat 16 ini jadi 4? 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Udah sama ini 4, abaikan 4 ini, coret. Ambil pangkatnya, 2x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi x bernilai 1. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka fx sama dengan gx. Dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh 1. Ya, contoh 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3x. Ya, samakan dulu ini angka yang ini disamakan. Kalian sederhanakan. Ya. Oh ya, 9 ini sama dengan 3 pangkat 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya. Udah sama kan? Kemudian kalian kalikan nih. 2 kali 2x 4x. 2 kali min 1 min 2. 3 kali 4 12. 3 kali min 3 min 9x. Ini udah sama kan? Abaikan 3, coret. Ini dicoret. Sehingga 4x min 2, ambil pangkatnya aja. 12x min 9. Kemudian dipisahkan yang ada variabel x di sebelah kiri, yang hanya angka di sebelah kanan. Karena 9 ini di sebelah kanan, pindah ruas jadi positif 9x, pindah ke kiri. Negatif 2 berada di sebelah kiri, pindah ke kanan menjadi positif 2. Kemudian karena udah sama x, sama ini juga sama angka, boleh dijumlahkan. 4x ditambah 9x 13x. 12 ditambah 2 4. Kita di sini pengen cari berapa x-nya, sehingga x sama dengan 14 per 13. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, tidak lupa Bapak harapkan kalian untuk mencari referensi-referensi lain, membaca buku lebih banyak, terutama untuk persamaan bilangan berpangkat. Ya, jadi banyak contoh di luar sana yang bisa kalian pelajari. Jangan berhenti di video Bapak. Oke? Dengar? Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi kalau udah bisa, jadilah orang bijak. Terus belajar. Semoga makin pandai. Jangan jadi orang bodoh. Ketika dipaksa baru dia belajar. Ya, harus bijak. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Selamat pagi.